Pagi kita mulai ya. Hari ini masuk ke sesi 11. 11 kan ya? Iya, Pak. 11 lah, masih 11. Iya. 11. Saya tugas belum lihat, nanti nunggu Pak Andre. Biasanya di sesi 14 mungkin. Jadi ada 2 minggu sebelum ujian tuh ini ya, untuk mengumpulkan tugas. Ya di satu semester seingat saya ada dua kali tugas gitu. Yang minggu lalu, yang sesi 10, ada yang masih ingat? Itu kan recording tuh. Sesi 10 itu mengenai apa ya? Seingat saya kayak apa namanya? Macam komunikasi gitu. Sesi 10 Kalau hari ini kita membahas mengenai strategi marketing. Ya, sesi 10 itu standar layanan, standar layanan, ya. Ada yang mau komen mengenai standar layanan? Kenapa Bang, saya tanya deh, kenapa Bang memerlukan standar layanan? Silakan, yang mau jawab. Diskusi aja. Kenapa Bang memerlukan standar layanan? Supaya punya nilai kompetitif, Pak. Punya nilai kompetitif. Ya ini ya, normatif ya maksud saya. Yang saya tanya itu kenapanya? Ini bukan kompetitif. Karena buat diskusi, sebenarnya bank itu termasuk apa? Perusahaan manufaktur kah? Perusahaan jasa kah? Perusahaan apa? Manufaktur pada paham? Manufaktur. Manufaktur itu kayak pabrik, ya. Kalau bank itu perusahaan jasa sebetulnya. Nah, jadi kenapa bank perlu standar layanan? Karena bank itu perusahaan jasa. Bukan berarti perusahaan manufaktur juga nggak memerlukan standar layanan. Tapi cara komunikasinya bisa jadi berbeda ya. Jadi kalaupun kita mengelola perusahaan jasa gitu ya, hasil produk yang dihasilkan itu kan biasanya barangnya tidak kelihatan, tidak tangible gitu ya. Kalau manufaktur kan dia tangible, bisa dilihat. Entah itu sepatu, entah itu pakaian, itu kan perusahaan manufaktur. Tapi kalau perusahaan jasa itu biasanya produknya tangible. Misalnya PJTKI, perusahaan jasa tenaga kerja, itu kan dia ininya produknya adalah jasa tenaga kerja gitu ya. Bank gitu juga. Bank itu kan produknya tabungan itu yang sifatnya tidak bisa ini ya, tidak tangible. Nah, untuk perusahaan jasa biasanya memang penekanannya adalah di layanan. Ya, kenapa? Karena perlu memperoleh kepercayaan dari nasabah. Itu sih poinnya sebetulnya. Kenapa perlu dari standar layanan, ya. Jadi kalau di marketing mix gitu ya, di bauran pemasaran, itu biasanya perusahaan jasa itu lebih banyak ininya. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen kita latihan dulu gitu ya, pakai kuis kayak seperti minggu lalu. Ini materinya adalah materi yang minggu sesi 10 berarti dengan sesi 11. Saya bukan mau ambil nilai, cuma supaya teman-teman tetap ini ya, tetap mengikuti apa namanya perkuliahan ini dengan paham gitu. Jadi udah kalau bisa udah dibaca dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya kita pakai quizzes sebentar. Oh, ketutup ya, sebentar. Saya stop sharing dulu.
Sebentar. Nah ini, silahkan join kuisnya nanti saya start. Bisa pakai apa namanya kode ini ya dari web myfish.com. Masukkan kodenya, bisa scan barcode di sebelahnya itu. Saya nggak copy linknya ke WhatsApp. Silahkan join. Atau nggak bisa? Kalau nggak bisa saya share di WhatsApp aja. Halo, ini suara saya kedengeran nggak sih? Boleh di-share aja, Pak. Oke, sebentar. Internet banking. Nah itu linknya udah saya share. Ya, kita cuma berempat tuh. Ya, kita mulai aja ya. Saking mau ramah.
Ah, sedikit lagi. Berapa nilainya dan nyusul coba Bang. Ya, oke. Makasih. Selamat ya buat Bahrul, Rahmat, sama Ayu. Em, ini sebetulnya memang sih belum sesinya gitu ya, belum belum apa namanya. Ada sebagian pertanyaannya itu baru ada di sesi ini, sesi hari ini. Ini saya screenshot sebentar. Oke, saya share ke WhatsApp ya. Kita review sebentar. Oke, ini ada di sesi sebentar ya. Di 10. Ini kita review sebentar ya. Oke, udah muncul lagi ya kuisnya ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Kuisnya udah Belum muncul. Pak, cuman ini apa nilai kuisnya aja. Oh iya, iya. Nah ini nih. Kita pertanyaan nomor satu. Mana yang paling tidak tepat dalam standar komunikasi dengan nasabah? Ini benar ya, tiga menjawab benar. Jadi kalau standar komunikasi sebetulnya ada di eh, sesi 10 kemarin ya. Mendengarkan, berbicara dengan jelas, lalu memperlihatkan empati, dan memberikan solusi. Jadi sebetulnya agak berbeda antara memberikan solusi dengan menjual. Tujuan akhirnya sama, kita ingin menjual gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti berkesempatan gitu ya, berhadapan sama target customer, itu kita memang harus lebih banyak mendengar. Mendengarkannya apa? Mendengarkannya dengan empati, ya. Tujuan kita apa? Jadi ilmu ini kan sudah berkembang. Tujuan kita pada akhirnya adalah memenuhi kebutuhan nasabah. Bukan tujuan kita sekedar menjual produk dari kita gitu ya. Tapi nasabahnya dulu kebutuhannya apa. Dan kadang-kadang nasabah itu, customer itu siapapun, mereka kadang-kadang nggak tahu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi kita dengarkan dulu, kalau mereka punya problem-problem apa, baru kita kasih solusi. Ya, ini sebetulnya poin keempatnya ini adalah solusi. Nah,
Dari solusi itu baru kita bisa menjual produk, ya. Jadi misalnya gini, ada nasabah datang ke meja customer service gitu ya. Saya pengen buka rekening. Bisa jadi di customer service langsung menawarkan, oh ibu, ini untuk tabungan. Silakan ibu isi formulir. Ini rekening tabungan, ini suku bunganya sekian, bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya kebutuhan customer itu kita belum dengar. Jadi lebih bagus kalau kita dengar dulu, ibu tabungannya untuk apa? Ibu mau buka apa? Ya saya mungkin mau buka tabungan. Tabungannya untuk apa? Oh tabungan sebetulnya saya mau pakai untuk nanti untuk pergi haji. Nah itu ada tabungan lain yang bisa ditawarkan, ada tabungan haji. Jadi disesuaikan gitu ya. Kita kasih solusi, ya, kasih solusi, baru kita bisa menjual produk. Ini udah benar tiga mahasiswa menjawab benar gitu ya, satu yang masih salah. Lalu mana yang termasuk dalam prinsip mengenal nasabah? Ini sebetulnya semuanya. Tiga ini dalam termasuk dalam mengenal nasabah. Atau kalau di bank itu dikenal dengan know your customer. Ya, jadi know your customer itu mulai kita mengidentifikasi sebetulnya transaksi nasabah itu untuk apa. Lalu dipantau. Lalu ada pelaporan. Kalau memang ada transaksi yang kita nilai mencurigakan. Dan nasabahnya itu sebetulnya tidak perlu tahu gitu ya. Tidak perlu tahu, tapi ini disampaikan sesuai dengan ketentuan. Jadi kadang-kadang ada profil nasabah yang nggak cocok gitu ya, tapi nggak akan jadi masalah langsung gitu ya. Profil nasabah yang nggak cocok, misalnya ada karyawan dengan gaji 10 juta sebulan, tiba-tiba dia buka rekening sebesar 40 miliar gitu, itu sebetulnya profilnya nggak cocok. Ya, jadi itu bisa termasuk kita identifikasi. Gitu. Lalu pantau, bukan tugas kita untuk mengikuti proses selanjutnya, gitu ya, tapi ada pelaporan-pelaporan yang harus dilakukan, gitu ya. Dan dari situ sebetulnya nanti kalau memang dirasa diperlukan, bisa jadi ada penelusuran tuh transaksi dari eh, misalnya ke PPATK. Jadi laporan itu rutin disampaikan oleh bank. Mana yang termasuk dalam strategi pemasaran? Nah, ini banyak yang salah nih. Ya, itu melakukan penjualan. Dua, memberikan solusi. Ketiga, melakukan penawaran. Ini sebetulnya udah masuk dalam selling. Udah dalam proses menjual. Tiga yang salah ini. Ya, memberikan solusi, melakukan penawaran, melakukan penjualan. Itu sudah masuk dalam proses penjualan. Agak berbeda dengan strategi pemasaran. Ya, nanti di sesi ini kita akan belajar sedikit mengenai strategi pemasaran. Salah satunya adalah penetrasi pasar. Yang dimaksud dengan penetrasi pasar ini adalah kita memasuki pasar di mana existing kita sudah ada, tapi kita lebih luas lagi menjualnya. Ya, misalnya gini, misalnya kita punya perusahaan manufaktur gitu ya, sudah memasarkan produk kita di Jakarta, Surabaya, eh, di Jawa lah, di seluruh Pulau Jawa. Kalau ini penetrasi, maka kita memperluas penjualan kita masih di Pulau Jawa. Ya, memperbanyak jualan kita masih di Pulau Jawa, di pasar yang existing, pasar yang sudah ada. Nanti ada market development atau pengembangan pasar. Jadi bisa jadi kita menjual sekarang ke Pulau Sumatera, itu masuk ke eh, apa namanya pengembangan pasar. Ya nanti kita bahas. Manakah yang termasuk dalam kebijakan pemasaran? Nah ini masuk semua betul. Ya empat-empatnya mahasiswa betul. Eh, produk, price, promotion, sama place itu ya. Place itu tempatnya. Jadi kebijakannya itu mulai dari produknya, mulai dari harga produknya, mulai dari promosinya, lalu ada place. Place itu tempat pemasarannya. Kita mau jual lewat saluran mana? Apakah kita mau jual lewat saluran apa namanya online atau kita jual langsung dengan menggunakan distributor dan pengecer gitu ya? Itu sudah termasuk ke kebijakan pemasaran. Ini benar semua.
Lalu ini manakah dalam proses penjualan yang merupakan tahapan mengetahui kebutuhan nasabah? Betul. Ya, jadi dalam tahapannya ini sebetulnya kan adalah pembukaan gitu ya, lalu investigasi, lalu memperoleh komitmen dan penutup. Ya, memperoleh komitmen ini kita sudah mendapatkan komitmen untuk menjual. Tapi proses sebelumnya kita harus tahu dulu kebutuhan dari nasabah. Oke ya, kira-kira itu ya. Saya masuk sekarang ke sesi hari ini. Hari ini sesi 11 ya. Oke, ini untuk marketing dan selling. Ya, jadi agak berbeda. Marketing itu adalah sebetulnya aktivitas yang lebih luas, ya. Di mana termasuk di situ adalah promosi tadi ya. Promosi, menentukan harga, menentukan market itu di marketing. Tapi kalau selling itu sudah proses menjualnya. Nah, proses menjualnya antara lain kita adalah dengan melakukan pembukaan, kita investigasi kebutuhannya, kita berikan solusi, dan closing, penutup. Closing itu kita memastikan terjadi penjualan. Nah, bank ini sebetulnya banyak berhubungan dengan teknologi ya, IT. Jadi seperti teman-teman lihat gitu ya, kalau di sekarang itu mungkin digital gitu ya, pemasaran digital itu marketnya jadi jauh lebih luas. Jadi perlu strategi yang efektif. Ya, jadi kalau strateginya efektif, memungkinkan bank untuk menjangkau pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan produk. Ya, jadi kalau misalnya saat ini dengan pengembangan teknologi, dengan tenaga teknologi saat ini bisa mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa di online itu penjualan marketplace, misalnya Shopee atau Tokopedia, itu jumlah customernya mungkin sudah sangat banyak ya. Sementara bank dengan puluhan tahun berdiri, mungkin customernya mungkin maksimum sekitar 40 juta kali saat ini ya. 40 juta. Tapi kalau di marketplace mungkin customer itu bisa sampai 100 juta, 120 juta orang gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah channel juga gitu ya, channel yang bisa dimanfaatkan. Jadi dengan pengembangan digitalisasi juga sebetulnya perbankan sekarang sudah membuat aplikasi. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa buka rekening tanpa harus ke bank, gitu ya. Nah, tadi saya bedakan gitu ya antara marketing sama selling. Strategi pemasaran itu adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi fokusnya ya sebetulnya ini udah jauh berkembang saat ini ya ilmunya. Nanti saya sampaikan sedikit gitu ya. Ada namanya kanvas, kanvas dari customer. Jadi tujuan akhirnya memang adalah memahami pelanggan dengan baik, sehingga tercipta kesesuaian antara produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi kalau kita ingin memasarkan produk, customer itu ada dua sebetulnya. Mereka punya pain, mereka punya kesulitan, ya, atau mereka ingin mengharapkan sesuatu, memperoleh manfaat. Nah, kita harus memasarkan sebetulnya dengan dua itu, dengan melihat dua dua hal ini gitu ya. Baru kita bisa memberikan solusi. Dan solusi ini bisa menguntungkan untuk nasabah, bisa menguntungkan untuk kita. Saya share sedikit cerita begini ya. Misalnya penjualan tiket bus atau tiket travel. Dulu, orang harus datang ke loket bis, beli tiket, dan baru dia berangkat dengan kondisi apapun. Sebetulnya
ada pain gitu ya, ada kesulitan nasabah. Kalau di kita kaji lebih lanjut, sebetulnya ada kesulitan dari customer. Customer itu apa kesulitannya? Mereka tidak bisa cepat menentukan mendapatkan kursi, ya. Mereka tidak perlu waktu untuk datang ke loket, gitu ya. Dan mereka tidak bisa mendapat kepastian bahwa mereka masih ada kursi, gitu. Sekarang sebetulnya banyak perusahaan travel kita sudah bisa pesan melalui online. Ya, jadi perusahaan-perusahaan pun sudah paham kebutuhan pelanggan. Ya, kalau kita lihat yang sederhana itu perusahaan travel lah, gitu ya. Jakarta Bandung, Jakarta Bandung itu mereka punya apa namanya perwakilan, kantor perwakilan itu mungkin di tiap kota di Jakarta. Ada di Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Mereka punya titik untuk mengangkut penumpang. Karena memang penumpangnya ada di situ. Dulu mungkin kita harus datang ke terminal bus, ya, karena berkumpul di situ semua. Begitu juga begitu sampai di Kota Bandung. Ada yang turun di Paster, ada yang turun di Buah Batu, ada yang turun di Metro dan lain-lain gitu ya. Jadi eh, itu adalah termasuk dari strategi pemasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, ini strateginya. Macam-macam strateginya ya. Ada 4. Sebetulnya ini teorinya Ansop. Tahun 1957, namanya Ansop. Ada satu tadi tuh, penetrasi pasar seperti di quiz tadi, yaitu kita meningkatkan jumlah customer kita pada market yang existing melalui promosi dan distribusi yang lebih aktif. Existing maksudnya apa? Tadi, selama ini saya sudah jualan produk saya di Pulau Jawa. Saya lakukan penetrasi lebih dalam ke pembeli-pembeli saya di Pulau Jawa. Saya lakukan promosi, memperluas distribusi masih di Pulau Jawa, gitu ya. Yang kedua adalah pengembangan produk. Ini product development, ya. Ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah customer, tapi kita mengenalkan produk baru, mengenalkan produk baru. Seperti gini, contoh mobil lah ya, mobil. Mobil itu biasanya ada versi mewahnya. Kalau Toyota, marketnya untuk masyarakat umum itu merek Toyota itu. Tapi untuk versi mewahnya, mereka untuk menjangkau konsumen yang lebih tinggi penghasilannya, mereka buat merek baru. Misalnya Lexus, gitu ya Lexus. Lexus itu kan Toyota juga. Mereka buat produk baru. Lalu rokok, misalnya ya rokok. Ada rokok kretek tangan, misalnya Sampurna gitu ya. Sampurna dari dulu punya rokok kretek tangan namanya Jisamsu. Lalu dia mengembangkan produk karena melihat kebutuhan konsumen untuk menghindari mengurangi nikotin, mereka mau mengembangkan produk baru namanya Sampurna Mild, gitu ya. Jadi itu pengembangan produk baru, dia meningkatkan jumlah nasabah dengan produk baru. Yang ketiga adalah mengembangkan pasar. Kalau ini kita membawa produk kita ke daerah baru yang sebelum pernah kita masuki selama ini. Misalnya tadi kita memasarkan selama ini produk kita di Pulau Jawa, sekarang kita mulai memasarkan produk kita ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, ini adalah integrasi dan diversifikasi. Ya, ini biasanya berkaitan dengan strategi untuk menggabung, bergabung atau melakukan diversifikasi produk dan layanan. Menggabungkan misalnya gini, misalnya di satu negara eh, ada market leadernya, maksudnya pemimpin pasar. Contohlah mie gitu ya, mie, produk mie, market leadernya siapa? Mie instan, siapa? Indomie, Pak.
Indomie. Oke. Nanti ini akan muncul nih challenger, ya, challenger. Challengernya atau penantangnya ini misalnya sekarang siapa? Si apa namanya punya Wings itu, mie sedap, gitu ya, itu mie sedap. Nah, ini bukan nggak mungkin, ya, kalau ingin menguasai market, si Indomie ini mengakuisisi mie sedap, ya. Jadi dia penguasaan pasarnya menjadi lebih luas. Bukan nggak mungkin itu dilakukan integrasi, gitu ya. Dia membeli membeli pesaingnya, atau dia juga bisa melakukan integrasi ini bisa vertikal, bisa horizontal. Ya, vertikal misalnya dia selain membeli pesaing, dia juga bisa membeli distributor dia. Jika selama ini distributornya dia salurkan melalui pihak lain, sekarang dia membeli si distributor itu sehingga jaringan distributor itu jadi punya dia sendiri. Yaitu contoh ya, contoh eh, apa namanya strategi dari pemasaran. Saya share satu lagi nih, saya kasih lihat yang em, teori awalnya ya. So, kapan kita menentukan ini strateginya, ini apakah kita harus pakai penetrasi, product development, dan lain-lain. Ini contohnya. Ini teorinya gitu ya. Teorinya bahwa, nah ini dikembangkan oleh Ansoff. Matrix Ansoff tahun 1957. Udah lama ini sebetulnya. Jadi kalau ini di sini ada produk, kita lihat ya. Ini ada market, pasarnya. Kalau produk kita baru, ya, marketnya masih market yang lama, maka strateginya bisa jadi kita pakai product development. Ya. Produk baru, marketnya lama, maka kita pakai product development. Produknya baru, marketnya baru, kita bisa lakukan diversifikasi. Produknya lama, ya, marketnya lama, ini berarti kita lakukan penetrasi. Produknya lama, marketnya baru, ini berarti melakukan market development. Itu kapan menggunakannya gitu ya, masing-masing dari strategi. Ini contoh aja. Contoh biar teman-teman tahu. Ada banyak teorinya sebetulnya, tapi yang karena dikaitkan tadi dengan market penetration, development gitu ya, product development dan diversifikasi, saya kasih lihat sebetulnya ini tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya produk baru, marketnya existing, berarti kita namanya strateginya adalah product development. Produk baru, marketnya baru, berarti ini adalah diversifikasi. Oke, kita kembali ke materi tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke. Belum, Pak. Konsep pemasaran. Ya, konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menentukan kebutuhan dan keinginan market serta memberikan kepuasan kepada siapa? Kepada market secara efektif dan efisien dibanding saing. Ya. Ini sebetulnya pada akhirnya ini mengacu kepada, jadi teman-teman nanti kalau di S2 itu belajar tuh mengenai manajemen strategis, ya, strategis bahwa perusahaan itu harus punya visi, gitu ya. Nah, dari visi ini baru diturunkan strategi-strategi yang akan digunakan. Misalnya, em, saya lupa ya, BCA itu kalau nggak salah salah satu misinya itu memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih luas. Nah, ini nanti diturunkan dalam bentuk strategi-strategi. Bagaimana dia paham kebutuhan dari nasabah dia, maka itu harus dilakukan cek dulu, semacam di audit dulu. Diaudit dulu dari sisi eksternal dan dari sisi internal. Dilakukan pemeriksaan dulu, SWOT namanya.
mana kelemahan, mana kelebihan, mana kekuatan gitu ya, mana ancaman dan mana kesempatan. Jadi konsep pemasaran ini juga akan melihat kebutuhan nasabah, keinginan nasabah, marketnya yang mana, kita mau memposisikan di mana, segmen nasabahnya siapa, gitu ya. Jadi nggak sembarangan, nggak sembarangan. Jadi teman-teman juga misalnya kalau mau membuka usaha harus cari dulu marketnya siapa, gitu ya. Kadang-kadang kan ada pengusaha yang baru mulai berusaha, tiba-tiba dia ingin bikin kafe, gitu ya. Ini contoh sederhana. Dia ingin bikin kafe. Setelah melihat di tempat lain kafe itu berhasil. Sebetulnya dia lihat dulu lingkungan yang dia ingin tuju itu siapa. Di lingkungan sekitar kafe itu siapa, gitu ya. Segmennya siapa? Oh, ternyata di situ adalah lingkungan kampus. Maka segmennya adalah targetnya adalah mahasiswa, ya. Lalu mahasiswa, kalau targetnya mahasiswa, ada berapa kafe di sekitar situ, ya? Apakah dia akan masuk? Nah, ini udah berkaitan deh. Ini tadi ya segmenting, segmentasi. Lalu kita lihat juga positioning. Kita apakah kita akan masuk untuk mahasiswa, tapi yang kelas premium atau kelas menengah atau kelas bawah. Yaitu baru kita namanya kita menentukan posisi kita, positioning kita, ya. Baru nanti kita pikirkan lagi mengenai penawaran, promosi dan saluran pemasarannya, place-nya seperti apa gitu ya. Jadi em, kita harus benar-benar paham dulu mana market yang kita ingin tuju. Jadi ini adalah konsep pemasaran, kita menentukan kebutuhannya, keinginan pasar sasarannya. Kalau memang kita tadi mensegmentasikan kita kepada masyarakat kelas atas, mahasiswa kelas atas, segmennya adalah mahasiswa, dan positioningnya kita mau ambil mahasiswa yang kelas atas, kita cek juga berapa pesaing kita yang ada di situ. Keinginan apa yang kita bisa penuhi untuk mahasiswa kelas atas itu. Oh, ternyata mereka perlu misalnya tempat parkir yang lebih luas. Itu bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Ya, jadi eh, konsepnya pemasaran bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan market, serta memberikan kepuasan kepada konsumen secara lebih efektif dan lebih efisien. Dibanding siapa lebih efektif dan lebih efisien? Dibanding pesaing sebetulnya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya sederhana. Kita kumpulkan dulu informasi, ya, informasi, kita ukur dulu permintaan marketnya, kita bisa lakukan survei gitu ya. Kita kumpulkan informasi, misalnya kita bisa tanya, kalau tadi contohnya kafe, kita bisa tanya dengan kafe existing yang sudah ada, betulnya dia bisa menjual berapa gelas dalam satu hari, gitu kan. Berapa jam operasional, bagaimana pembelinya, apakah pembeli itu membeli 2 gelas, 3 gelas satu hari, atau satu konsumen hanya menghabiskan 1 gelas, gitu ya. Lalu eh, kita bisa mengidentifikasi segmen kita. Maka tadi, mahasiswa kelas atas, menengah, atau bawah. Lalu kita menentukan positioning kita dan kita lakukan diferensiasi. Apa yang membuat kita berbeda dari orang lain, dari saing. Lalu bisa kita juga susun strategi pemasarannya, hubungan pemasaran. Ya, misalnya gini, untuk mempertahankan pelanggan, ada kafe-kafe yang membuat komunitas, gitu ya, membuat komunitas. Jadi ada kafe yang misalnya mereka membuat komunitas untuk penonton bola, misalnya siapa Barcelona gitu ya. Nah, itu setiap Barcelona bertanding mereka akan tayangkan sehingga terbentuk komunitas di. Nah, itu kan berarti berkaitan dengan hubungan pemasaran. Lalu kita menentukan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Produk, price, place, dan promotion. Produknya apa, harganya berapa, bagaimana distribusinya, dan bagaimana promosinya. Baru kita rancang organisasi pemasaran yang efektif, yaitu langkah-langkah.
sederhana dari strategi pemasaran. Nah, ini kebijaksanaan pemasaran tadi yang dipertanyakan ya. Product, price, place, dan promotion. Kebijakan produk mencakup masalah terkait dengan produknya, konsumen dan profitabilitas. Harga mempertimbangkan situasi di mana harga penting atau kurang penting. Distribusi memilih saluran distribusi yang tepat untuk menyalurkan barang. Promosi meliputi periklanan, penjualan sales gitu ya, publisitas dan promosi penjualan. Sekarang gini, kalau saya coba kita diskusi ya. Kalau mobil antik, nah ini agak ini nih. Kalau kita misalnya punya produk mobil antik, apakah distribusi itu penting? Kita punya produk di mobil antik, ya, barang-barang yang langka gitu ya. Mobil antik itu kan langka. Apakah kita perlu distribusi yang banyak? Ayo, ada yang mau diskusi? Kalau produk kita mobil antik, kendaraan antik, kendaraan tua, apakah kita perlu saluran distribusi yang banyak? Perlu toko yang banyak? Mungkin kalau banyak mungkin enggak Pak secara kuantitas, tapi secara kualitas mungkin harus saluran distribusi yang baik, bukan banyak mungkin Pak. Ya, setuju. Itu diskusi betul. Saya juga setuju seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang barang antik, marketnya terbatas. Ini kan kalau mobil antik ini marketnya kita lihat dulu. Marketnya biasanya adalah kalangan kelas atas, ya, kelas atas. Mereka penyuka mobil-mobil antik gitu ya, mobil-mobil lama. Marketnya terbatas, gitu ya. Nggak mungkin kita memerlukan distribusi, produknya juga terbatas. Nggak mungkin kita perlu tempat distribusi yang lebih luas. Mungkin di satu tempat saja sudah cukup karena mereka kan yang akan datang. Tapi yang perlu dipertimbangkan kalau mobil antik itu sebetulnya adalah pricing, ya karena harganya biasanya itu nggak ada yang standar. Barang seni, barang antik itu harga nggak ada yang standar. Semua itu berdasarkan eh, persepsi gitu ya, persepsi dari konsumen. Ada konsumen yang menilai mobil ini sangat bernilai buat dia. Ada konsumen yang lain mungkin akan mempersepsikan bahwa mobil ini tidak bernilai. Gitu. Jadi biasanya yang paling tepat, paling menentukan itu adalah pricingnya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Maksud saya ini saya cuma ingin menyontohkan bahwa eh, target market yang berbeda, produk yang berbeda, maka 4P-nya pun bisa jadi berbeda. Oke. Ini tujuan pemasaran secara umum. Satu, memaksimumkan konsumsi supaya nasabah lebih mudah dalam melakukan konsumsi dan menarik mereka untuk membeli produk secara berulang. Tapi yang penting, paling penting sekarang itu sebetulnya adalah memaksimumkan kepuasan dari konsumen. Ya, jadi bagaimana kita tahu konsumen itu puas? Sebetulnya dari tadi, dari proses pembukaan, waktu kita melakukan investigasi gitu ya, kita menjadi pendengar, baru kita memberikan solusi. Solusi apa terhadap masalah dia dengan produk yang kita punya. Baru kita bisa mendapatkan penutup. Itu adalah komitmen untuk melakukan penjualan.
Yang ketiga, ini tujuan pemasaran, memaksimalkan, memaksimumkan pilihan. Ya, jadi ada berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Ini kalau di consumer market itu sangat banyak, sangat beragam gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di supermarket itu sangat ketat persaingannya. Ya, misalnya sabun pencuci muka. Sabun pencuci muka bisa dibagi untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, gitu ya. Jadi pilihannya banyak. Ya, jadi kalau di consumer itu sangat ketat biasanya ininya ya, apa namanya, tingkat persaingannya. Lalu yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dari si customer, memberikan kemudahan kepada nasabah dan menciptakan kesejahteraan bersama. Sekarang kalau eh, di bank gitu ya, kita implementasikan di bank. Coba kita lihat poin-poin ini, bagaimana implementasinya kalau kita lakukan pada bank. Memaksimumkan konsumsi. Mungkin yang pertama kita lihat dulu kepuasan nasabahnya dulu. Pertama, memaksimumkan kepuasan konsumen. Ya. Jadi tadi, misalnya ada nasabah datang, walk-in customer datang ke satu cabang, kita bisa memberikan pelayanan dengan tadi melakukan pembukaan, dengan standar layanan, dengan menyapa, baru kita menjadi pendengar. Kita lakukan investigasi. Sebetulnya kebutuhan orang ini apa? Apakah dia butuh tabungan biasa? Apakah dia butuh tabungan bisnis? Apakah dia butuh rekening giro dan lain-lain? Baru kita memberikan solusi dengan produk-produk kita, produk-produk yang kita punya dengan memberikan pilihan-pilihan. Ya, dengan demikian kita bisa mendapatkan komitmen untuk melakukan penjualan dan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi bisa jadi nasabah itu datang waktu pertama kali, oh saya perlu tabungan biasa, sudah dibuatkan tabungan biasa, dari diskusi lebih lanjut ternyata si nasabahnya ini perlu dana talangan. Dana talangan bisa dikasih dengan misalnya dengan kartu kredit. Oh ternyata juga Bapak ini ternyata sedang ingin membeli rumah, bisa ditawarkan KPR gitu ya. Jadi penting kita itu melakukan investigasi dan bisa melakukan penjualan. Nah, kenapa manfaat strategi pemasaran itu penting gitu ya? Manfaatnya sebetulnya ini kembali lagi bahwa setiap perusahaan itu harus mempunyai visi dan misi. Visi ke depan itu apa? Kita ingin jadi apa perusahaan itu? Itu namanya visi, ya. Kalau misi, bisnis kita di bidang apa? Itu kita sampaikan. Ini akan menjadi arah jangka panjang bagi perusahaan, ya. Akan menjadi arahan jangka panjang perusahaan. Misalnya ada satu bank tadi ya, saya bilang ingin memberikan layanan transaksi keuangan kepada masyarakat secara luas. Itu visinya, gitu ya. Lalu ada bank juga yang mungkin punya visi em, menjadi bank yang menguasai market di Indonesia dan di ASEAN. Misalnya begitu ya. Menjadi bank pilihan nasabah. Bisa jadi berbeda dengan nasabah yang mengedepankan transaksi. Ya, jadi ini sebetulnya visi ini nanti akan diturunkan menjadi strategi, termasuk ke strategi pemasaran. Ini akan membentuk arahan jangka panjang dari perusahaan, ya, dalam jangka panjang. Perusahaan itu didirikan dengan asumsi going concern. Ya, kalau kita di akuntansi kita belajar namanya going concern. Going concern itu bahwa perusahaan itu akan berjalan selamanya. Jadi punya pilihan pun untuk jangka panjang. Ya, kita ingin menjadi apa, lalu kita berada di bisnis apa, siapa yang ingin kita capai, apa strateginya. Ya. Ini akan menjadi arahan jangka panjang. Lalu beradaptasi dengan lingkungan. Ya, memang tiap market yang kita masuki, maka pilihan market yang akan kita masuki, maka
lingkungannya akan berbeda-beda dan kita perlu beradaptasi dengan perubahan ya di market itu gitu ya. Misalnya kita punya produk di sektor tekstil, di bidang tekstil gitu ya. Kita memasarkan konsumen kita itu adalah konsumen dari perusahaan dari tekstil gitu. Tentu ini ada perubahan, entah itu perubahan teknologi misalnya. Misalnya selama ini tekstil itu dibuat dengan teknik seperti batik gitu ya, dengan dibatik, dengan di apa namanya, yang pakai api itu, lalu atau juga bisa dengan printing. Sekarang ini teknologinya sudah printing gitu ya. Jadi batik pun batik printing. Itu kan ada perubahan teknologi. Maka kalau kita punya strategi pemasaran, kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu ya. Lalu juga bisa membantu identifikasi peluang dan ancaman. Ini berarti opportunities dan threat. Threat ini ancaman. Berarti ini adalah kondisi di eksternal. Bagaimana pesaing kita itu eksternal. Bagaimana marketnya, bagaimana suku bunga, gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan strategi pemasaran kita. Misalnya bank. Bank A sudah membuat aplikasi mobile banking. Ternyata pesaing juga membuat aplikasi mobile banking. Nah, itu kan bisa diidentifikasi. Sebetulnya mobile banking dia dibandingkan dengan mobile banking dia, kita apa gitu ya. Adakah peluang atau ancaman di situ? Nah, strategi pemasaran juga akan melibatkan karyawan. Jadi memotivasi karyawan untuk terlibat. Jadi strategi itu sebetulnya memang sebaiknya itu melibatkan karyawan. Kenapa kita harus melibatkan karyawan? Supaya terdapat komitmen. Ya, komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Lalu dengan strategi pemasaran juga melakukan efisiensi aktivitas. Contohnya gini, selama ini market kita, misalnya kita berdagang pakaian gitu ya. Selama ini market kita itu ada di perusahaan atau kantor untuk pengadaan pakaian rutin, atau, dan kita punya juga perdagangan eceran. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau selama ini pemasaran kita lebih besar untuk marketnya untuk kantor gitu ya, atau perusahaan marketnya, maka mungkin aktivitasnya bisa lebih difokuskan di target market perusahaan. Ya, sehingga akhirnya apa menjadi aktivitasnya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Efektif itu maksudnya kita melakukan sesuatu hal dengan benar, efisien itu melakukan sesuatu yang benar. Ya, teman-teman hati-hati dengan kata-kata efisiensi. Efektif itu melakukan sesuatu yang benar. Efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar. Efisiensi itu dalam persepsi orang sering disebut penghematan biaya. Itu efisiensi. Itu dalam persepsi umum, ya. Sebetulnya disebut efisiensi itu berkaitan dengan input dan output. Kalau Anda misalnya punya tenaga kerja 10, bisa melakukan penjualan 100. Tapi kalau misalnya Anda punya tenaga kerja 10, bisa melakukan penjualan 200, itu juga efisiensi. Karena apa? Dengan 10 tenaga sales, Anda bisa jual 200. Lebih tinggi dari dengan tenaga 10, selama ini kita bisa menjual 100. Itu juga efisiensi. Atau kita bisa kurangi. Selama ini kita bisa menjual 100 dengan tenaga 10. Kalau kita bisa menjual 100 dengan tenaga cuma 5, itu juga efisiensi. Gitu ya. Jadi input sama output. Apakah dia bisa menjual lebih tinggi dengan sumber daya yang sama, atau dia menjual dengan jumlah yang sama dengan sumber daya yang lebih rendah. Lalu yang terakhir adalah pencapaian target. Ini sebetulnya sudah hal yang wajar gitu ya dari perusahaan. Mereka mempunyai target gitu ya, target pertumbuhan, target penjualan, target pendapatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan untuk perusahaan dan juga untuk karyawan. Nah, ini tahapan proses penjualan yang tadi juga. Ya, jadi prosesnya ini meliputi tahapan pembukaan gitu ya. Ini hampir mirip dengan standar layanan. Jadi kalau ada customer datang, kita lakukan dulu pembukaan.
Tujuannya apa? Untuk kenyamanan. Ya, misalnya disapa dulu, selamat pagi Bapak Ibu, disebutkan namanya, misalnya tadi eh, Mbak Ahyani, selamat pagi Mbak Ahyani, ada yang bisa dibantu. Itu standar layanan. Tapi tujuannya adalah untuk pembukaan, untuk kenyamanan. Karena secara psikologis, orang itu lebih nyaman kalau namanya disebutkan. Gitu ya. Ini pembukaan. Baru step keduanya lakukan investigasi. Investigasi ini kita belajar menjadi pendengar yang baik. Ya, kita pancing, kita tanyakan sebetulnya kebutuhannya apa. Ya, jangan nasabah baru datang langsung disodorkan formulir. Gitu. Tapi kita investigasi dulu, tahu kebutuhan dia dulu. Baru kita bisa memberikan solusi sesuai kebutuhan dia. Kalau kita nggak tahu, nasabah baru duduk, baru datang, langsung ditawarin, Pak, tolong buka giro. Nasabahnya nggak mau buka giro ke situ. Jadi dipahami dulu kebutuhan dia. Baru kita berikan solusi. Kalau solusinya udah sesuai, kita bisa menjual dengan baik, maka kita akan dapatkan komitmen. Ya, nasabah akan komit, oke, saya akan buka rekening giro. Ya, jadi memperoleh komitmen baru closing. Closing itu akhirnya produknya itu terjual. Ya. Komitmen juga kalau dianya nggak beli produk jadi percuma. Gitu ya. Tapi penutup ini adalah closing, closing dari penjualan. Ini adalah proses dari selling. Jadi teman-teman tolong bedakan ya antara penjualan sama marketing. Marketing itu adalah strategi yang lebih luas, ya mencakup 4P termasuk di marketing dan biasanya mengacu kepada visi dari perusahaan. Nah, ini pembukaan proses pembukaan ya memberikan perhatian, berkenalan, ya ada senyum tulus gitu ya. Jadi kalau di standar layanan itu sebetulnya ada ada semua misalnya harus tersenyum gitu ya, lakukan kontak mata, fokus kepada nasabahnya, lalu juga berkenalan gitu ya, memastikan bahwa kita tahu nama dia dan dia juga tahu nama kita, lalu memperjelas juga tujuannya nasabah untuk apa. Bisa juga kita cek latar belakangnya nasabah ini, karena setiap orang latar belakangnya berbeda-beda, mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Nah, investigasi. Nah, ini investigasi disebut tahap terlemah bagi kebanyakan customer service, ya, dengan hanya fokus pada situasi dan problem. Situasi itu mencari fakta untuk menentukan apakah seorang nasabah memenuhi syarat. Problem question mengetahui masalah dan kebutuhan nasabah. Jadi ini disebut sebetulnya terlemah. Jadi sebetulnya memang proses menjual itu juga bukan proses yang gampang, tapi harus dilakukan investigasi antara lain dengan pertanyaan-pertanyaan situation question dan problem question. Ya. Situasinya apakah kita lihat nasabah ini eligible, layak untuk mendapatkan produk ini, dan problemnya adalah mengetahui masalah dan kebutuhan dari nasabah. Nah, ini capability, kemampuan dalam melakukan proses penjualan. Setelah kita bisa mendapat memenuhi kebutuhan dia dan menawarkan produk yang solutif bagi nasabah, baru kita menjelaskan fitur lengkap dari produk itu. Ya, misalnya seperti sesi kemarin ya, ada suku bunga, ada biaya, benefitnya seperti apa, misalnya ada biaya yang bulanan yang harus ditanggung, ada resiko. Ya, ini semua harus disampaikan secara transparan. Ya, jadi penting di sini bahwa seorang customer service dia paham mengenai produk itu yang dia jual sampai hal-hal yang detail. Penguasaan fitur produk dan product knowledge adalah hal yang sangat penting. Nah, ini baru terakhir adalah memperoleh komitmen dalam proses penjualan. Ini sebelum closing ya, bukan belum terakhir sekali, tapi komitmen. Jadi, oke, saya ingin membuka rekening giro, pastikan lagi bahwa masalah nasabah ini sudah bisa diselesaikan. Baik Pak, ini berarti giro Bapak bisa tarik cek setiap
setiap bulan nanti kita kasih buku cek, mungkin cukup untuk kebutuhan Bapak, lalu rangkuman manfaat atau benefitnya. Giro ini Bapak bisa tarik dimanapun, di cabang kita dimanapun gitu ya. Eh, dan punya usia, tiap lembar cek itu 180 hari. Lalu yang ketiga, sarankan tindakan. Nah, Bapak harus datang ambil cek atau buku giro, misalnya setiap eh, kalau sudah habis. Kalau sudah habis cek gironya, baru Bapak bisa datang. Tapi mohon datangnya itu mungkin perlu 2 kali. Yang pertama ngambil permintaan, yang kedua nanti ambil bukunya. Jadi kalau ditunggu mungkin waktunya tidak cukup. Ini disarankan. Semua disampaikan secara transparan. Nah ini closing. Closing ini hal yang paling penting sebetulnya closing. Salah satu hal yang paling penting. Memastikan bahwa produk itu bisa terjual. Ya, jadi memang sangat penting kemampuan sales itu dalam melakukan komunikasi dan paham terhadap perilaku nasabah. Nah, ini sekarang dengan perkembangan teknologi, maka marketing dan selling bank itu sebetulnya lebih mudah ya. Misalnya dengan digital marketing, iklan di internet, di website gitu ya, di Google atau di Facebook atau di manapun Instagram gitu ya. Teman-teman juga udah paham. Menggunakan data analytics dan big data gitu ya. Ini personalisasi. Jadi sekarang itu sebetulnya sudah cenderung ke personalisasi. Jadi kalau teman-teman lihat, misalnya ada aplikasi punya aplikasi bank gitu ya di handphonenya, itu sudah mulai personalisasi. Begitu kita buka produk yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan profil kita, gitu ya. Sudah sesuai dengan profil kita. Contohnya misalnya eh, Mbak Ayu punya aplikasi mobile banking BCA, saya nggak tahu BCA, salah satu bank lah gitu ya. Begitu kita login, nanti dia akan menawarkan karena dia udah tahu profilnya Ayu gitu ya. Oh Ayu ini usia sekian, posisinya sudah menikah, berarti dia sekarang mungkin kebutuhannya adalah memiliki rumah. Bisa jadi ditawarkannya itu spesifik untuk Ayu. Ya, jadi sudah personalisasi. Ditawarkan misalnya KPR. Sementara untuk laki-laki yang belum bekerja misalnya ya, mungkin akan ditawarkan tabungan biasa. Sementara untuk laki-laki usia di atas 50 tahun mungkin akan ditawarkan produk investasi atau produk deposito. Ini sesuai dengan profil dari nasabah. Jadi dia akan penawarannya lebih personal sesuai dengan segmen dan dilakukan prediktif analisis. Jadi analisanya itu sudah prediksi. Nah ini juga menggunakan mobile banking tadi ya, dan aplikasi dan sekarang sudah mulai dengan AI ya. AI dan chatbot untuk eh, menangani keluhan nasabah. Chatbot atau AI. AI ini udah lebih luas gitu ya, udah lebih luas. Jadi ada bank pun di Amerika yang sekarang kalau kita mau beli rumah, kita tinggal foto, kita memang cari rumah, kita foto lingkungan, dia akan menyampaikan. Ada rumah di daerah ini yang bisa dibeli dengan harga sekian yang sudah sesuai dengan profil kita. Ya, jadi simpulannya apa? Simpulannya adalah strategi pemasaran dan penjualan yang efektif mencakup pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nasabah, menggunakan teknologi digital juga sekarang, dan memperoleh komitmen melalui penjelasan manfaat produk. Hal ini untuk apa? Sebetulnya untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Dan kalau sudah puas, sebetulnya nasabah itu akan akan lebih loyal dan akan mendorong pertumbuhan bisnis bank. Ya, bahwa bank ini perusahaan jasa, maka faktor place, faktor people itu penting. Ya, layanan itu lebih personal. Ya, jadi penting bagi bank itu untuk menjalin hubungan baik pada customer, memenuhi kebutuhan nasabah, dan memberikan pengalaman yang positif. Saya kira itu nih terkait dengan marketing dan selling bank. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau komentar atau mau bertanya.
Halo, halo, ini ada orangnya nggak nih? Iya, Pak. Belum, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, hmm, saya rasa saya cukupkan aja untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.